pagi, saudara Bapak Ibu dan anak-anak terkasih. Pagi pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Saudara Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid dan anak-anak yang terkasih, untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kehidupan yang baru, pagi ini kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima. Terlebih hari ini Engkau mengaruniakan kepada kami hari yang baru. Berkati segala aktivitas yang akan kami lakukan. Allah Bapa, Engkaulah Allah yang menyelami setiap lubuk hati manusia. Engkau telah mencurahkan Roh-Mu sendiri ke dalam hati kami. Dalam kelemahan kami, Roh sendiri berdoa kepadamu dalam keluhan-keluhan yang tak terucap. Engkau telah memilih dan memelihara kami dalam kemuliaan-Mu. Bapa, terimalah syukur bersama Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak dan para suster, Bapak Ibu guru, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10, 25 sampai 30. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daud. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daud. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang-orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Manusia menolak percaya kepada kebenaran karena menghamba kepada kepentingan diri dan popularitas. Bahkan orang benar sering diasingkan dari masyarakat karena memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Orang benar dienyahkan dari pergaulan sebab dengan laku hidup mereka, keburukan orang-orang jahat makin terlihat. Mereka menjadi ancaman sehingga layak diasingkan ataupun dibunuh. Hal inilah yang dialami oleh Yesus, sang kebenaran sejati. Semua perihal baik yang diwartakan dan ditawarkannya dilihat sebagai sesuatu yang buruk di mata mereka yang membencinya. Orang-orang yang mulai percaya kepada Yesus masih meragukan bahwa Dia adalah Kristus atau Mesias. Mereka mengenal Yesus secara dangkal, sebatas mengetahui asal-usul semata. Mereka tidak mengenal Bapa yang mengutusnya. Pengenalan yang dangkal inilah berujung pada penolakan. Iman kita pun sering tidak mendarat pada pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Kita cenderung mendamba terjadinya hal-hal luar biasa untuk menjadi lebih percaya.
Padahal setiap hari kita mengalami mukjizat-mukjizat sederhana yang dikerjakan Tuhan bagi hidup kita. Yesus hadir sebagai Allah yang bisa kita kenal secara manusiawi. Ia memperjuangkan kebenaran dan kehidupan dalam pewartaannya. Kita pun diundang untuk mengamalkan iman dalam tindakan kasih, jujur, dan adil dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk merasakan dan melihat kehadiran-Mu dalam hidup sehari-hari, dalam orang-orang biasa yang kami jumpai, terutama dalam mereka yang paling membutuhkan, agar kami dapat mengamalkan iman kami dalam tindak kasih nyata di dalam mereka. Amin. Pilar 1, cinta kasih Allah penuh kerahiman. Karakter 3, persaudaraan. Indikator 5, menjadi pendamai bila terjadi perselisihan. Damai adalah sesuatu yang membawa ketenangan dan kebaikan bagi sesama, serta bebas dari perselisihan atau konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat adanya konflik atau perselisihan. Perselisihan itu bisa saja terjadi di antara teman dan keluarga. Apa yang harus kita lakukan saat melihat hal seperti itu? Alangkah baiknya kalau kita bisa menjadi pendamai bagi mereka yang mengalami perselisihan. Menjadi pendamai bagi orang lain dapat membuat hubungan orang lain yang rusak menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika kita hanya membiarkan hal itu tetap terjadi, konflik itu akan semakin berkembang dan tidak terselesaikan dengan baik. Terkadang, saat kita tengah asik bermain bersama teman, salah satu teman kita merasa sedih karena teman lain tidak mau mengajaknya bermain. Hal itu kerap juga memicu terjadinya perselisihan. Dalam situasi itu, kita harus segera mendamaikan mereka agar tidak ada yang dikecewakan. Jika sudah berdamai, akan tercipta pergaulan yang harmonis di antara sesama teman. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa agar di rumah kami ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usaha kami, pekerjaan kami, dan semua yang Kau serahkan kepadaku, segala keinginan kami. Usirlah nafsu dari dalam hati kami, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah dalam hati kami cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya kami bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidup kami dari mara bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kami kasih, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami masih dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka pada kemuliaan surgawi. Amin. Doa PPDB. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatanmu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik, dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid dan anak yang terkasih, setelah kita bersama-sama membuka hati mendengarkan sabda Tuhan, mari kita tutup doa pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, dan hari ini biarlah Engkau saja yang membimbing kami dalam beraktivitas. Berikanlah kepada kami semua kemudahan dan kelancaran dalam tugas belajar hari ini, dan berilah kemudahan kami untuk menjalankan tugas dan mengerjakan segala soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih. Selamat beraktivitas dan selamat belajar. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Franciscus menerimus, jiwa besar dalam skala, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan.